Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kembali kita berjumpa di mata kuliah seminar manajemen. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dr. Wilchan Rubain SEMAG yang mengampu mata kuliah seminar manajemen. Saya banyak mengampu berbagai mata kuliah di prodi manajemen. Mahasiswa sekalian, walaupun Anda di dalam kelas saya ini tidak ramai, mungkin di bawah 10, tetapi pertemuan ini tetap kita lanjutkan. Dan saya berharap Anda tetap semangat di dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan. Pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang manajemen kontemporer dan isu strategis global dan nasional. Adapun capaian pembelajaran yang Anda harus bisa capai, yaitu Anda harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjalani tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai teknik-teknik statistik dasar, business management, dan analisis data. Kemudian harus berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Mempunyai kemampuan dalam menemukan sumber masalah dalam bisnis logistik, kemudian mencakup bisa meriset, memformulasikan, dan analisis masalah, serta menerapkan teori, metode statistik, dan sebagainya. Ini adalah beberapa capaian pembelajaran yang harus Anda capai di mata kuliah ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang visi Universitas Pembangunan Pancabudi, yaitu menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Sedangkan misinya adalah melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Mengembangkan iptek dan intak berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Kemudian mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Melestarikan sumber daya alam lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Adapun visi dan misi program studi manajemen adalah menjadi program studi yang unggul di bidang ilmu manajemen, berdaya saing internasional, dan maslahat umat. Misinya mengembangkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian, berdaya saing internasional, mengembangkan SDM dengan kualifikasi akademik, rekognisi jabatan akademik dalam level tingkat internasional, menjalin kerjasama internasional dengan dunia usaha, dunia industri, instansi pemerintah, dan instansi luar negeri. Kemudian pengadaan dan pengembangan sarana prasarana tridharma yang berstandar internasional. Nilai-nilai dasar kampus Tamadun 4, beribadat seperti Nabi dan Rasul beribadah, berprinsip dalam hidup seperti mengabdi, berabdi dalam mental sebagai pejuang, berjuanglah dalam kegigihan, ketabahan seperti prajurit, berkarya dalam pembangunan sebagai pemilik. 7 nilai dasar Yayasan Unpad: menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh, rendah hati, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah, dan tidak jaim, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing, optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa, dan tidak mau, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela,
patuh kepada pimpinan dan mentaati peraturan. Budaya di UNPAP adalah budaya peradaban bersih, budaya peradaban dengan hemat energi. Dalam mata kuliah seminar manajemen ini ada beberapa literatur yang harus kamu baca, atau paling tidak kamu punya satu buku tentang seminar manajemen atau riset atau metode penelitian, pendidikan, dan sebagainya. Carilah buku-buku atau referensi-referensi sesuai dengan tema mata kuliah kita, yaitu seminar manajemen. Milikilah satu daripada setiap mata kuliah agar Anda bisa paham dan dapat menjelaskan. Karena kunci kuliah di S1 adalah bisa memahami mata kuliah dan bisa menjelaskan setiap mata kuliah. Adapun materi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, pada materi pertama kita bicara manajemen kontemporer dan isu strategis global dan nasional. Kedua, teknik narrowing. Ketiga, teori tentang manajemen klasik dan kontemporer. Kemudian, keempat, penelusuran literatur melalui database ilmiah. Kelima, kita mapping penelitian terdahulu atau citasi literatur. Keenam, analisis data kuantitatif dan kualitatif, serta penyusunan proposal mini. Pada materi 9, kita akan menyusun proposal mini, yaitu terdiri dari bab 1 dan bab 2. 10, kita akan tentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ke-11, perancangan desain konseptual. Ke-12, proposal lengkap, yaitu terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Serta menyusun materi seminar berdasarkan tema proposal penelitian pada pertemuan 13. Ke-14, kita akan mengadakan seminar proposal. Pada pertemuan 15, kita juga akan mengadakan seminar proposal. Baik, kita atau saya akan menjelaskan konsep manajemen kontemporer. Manajemen kontemporer adalah pendekatan manajemen modern yang berkembang sebagai respon terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Pendekatan ini menekankan fleksibilitas, inovasi, teknologi, serta orientasi pada manusia dan berkelanjutan. Sangat berbeda dengan manajemen klasik yang cenderung kaku dan terstruktur. Manajemen kontemporer lebih adaptif terhadap perubahan teknologi, globalisasi, tuntutan pasar, dinamika sosial, dan budaya. Karakteristik daripada manajemen kontemporer adalah berorientasi pada perubahan. Kedua, berbasis teknologi. Ketiga, fokus pada sumber daya manusia. Keempat, berdasarkan pendekatan sistem, serta pengambilan keputusan berdasarkan data atau berbasis data. Adapun perbedaan daripada manajemen klasik dengan kontemporer adalah pendekatan awal dalam ilmu manajemen yang menekankan efisiensi, struktur organisasi yang jelas, dan pengendalian yang sangat ketat. Itu adalah pendekatan manajemen klasik. Sedangkan manajemen kontemporer pendekatannya modern lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada perubahan serta inovasi. Ini adalah tabel daripada perbedaan antara manajemen klasik dan kontemporer yang meliputi. Baik, mahasiswa sekalian, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit apa yang membedakan antara manajemen klasik dan manajemen kontemporer. Pertama, bisa dilihat dari beberapa aspek. Kita lihat ke aspek fokus utama. Ya. Kalau di manajemen klasik itu ditekankan pada efisiensi dan produktivitas. Ya, efisiensi dan produktivitas. Sedangkan di manajemen kontemporer, dia lebih mengarah kepada adanya inovasi, adaptasi, dan keberlanjutan, sustainable.
Kemudian kalau dilihat dari aspek pendekatannya, ya, kalau manajemen klasik dia berdasarkan mekanistik, ya, atau organisasi yang seperti mesin, mesin berjalan, ya, dari awal proses sampai akhir proses, ya. Sedangkan di manajemen kontemporer dia sifatnya organik. Jadi organisasi itu hanya sebagai sistem hidup, ya, yang menghidupi, ya. Aspek dari struktur organisasi, ya, kalau manajemen klasik itu kaku dia dan bersifat hierarkis, ya. Jadi dari top manajemen ke bawah atau dari bawah ke top manajemen. Sedangkan manajemen kontemporer bersifat fleksibel dan desentralisasi, ya. Dalam aspek pengambilan keputusan, manajemen klasik itu terpusat hanya pada manajer, ya. Sedangkan di manajemen kontemporer, seluruh stakeholder bisa berpartisipatif dan berbasis tim. Dari sisi peran karyawan, ya, kalau manajemen klasik itu hanya sebatas tenaga kerja, ya. Sedangkan di manajemen kontemporer itu dianggap aset atau human capital, ya. Dan tinjauan atau dari aspek motivasi, ya, manajemen klasik itu berbasis upah dan kontrol. Jadi sekedar memberi gaji dan kontrol karyawannya, baik disiplinnya dan sebagainya. Sedangkan manajemen kontemporer dia berbasis penghargaan, ya, pengembangan dan makna kerja. Dari aspek teknologi, manajemen klasik minim dengan penggunaan teknologi. Sedangkan manajemen kontemporer itu sangat bergantung pada teknologi digital. Bagaimana dari aspek lingkungan bisnis? Manajemen klasik itu stabil dan rata-rata dapat diprediksi hasilnya. Sedangkan manajemen kontemporer itu dinamis dan penuh ketidakpastian. Dari aspek gaya kepemimpinan, maka manajemen klasik itu sangat otoriter. Sedangkan manajemen kontemporer bersifat transformasional dan kolaboratif. Dalam aspek orientasi waktu, ya, manajemen klasik itu jangka pendek. Sedangkan manajemen kontemporer itu jangka panjang dan berkelanjutan. Dari aspek inovasi, ya, manajemen klasik itu kurang diperhatikan. Sedangkan manajemen kontemporer itu sangat ditekankan. Dan yang terakhir adalah aspek hubungan kerja. Di manajemen klasik, hubungan kerja itu formal dan sangat kaku. Sedangkan di manajemen kontemporer itu lebih fleksibel dan humanis. Inilah kira-kira beberapa aspek perbedaan antara manajemen klasik dan manajemen kontemporer. Ikuti aspek fokus utama, pendekatan, struktur organisasi, pengambilan keputusan, peran karyawan, motivasi, teknologi, lingkungan bisnis, gaya kepemimpinan, orientasi waktu, inovasi, dan hubungan kerja. Ini agar bisa dipahami dan dibaca dengan jeli tentang perbedaan manajemen klasik dan manajemen kontemporer. Sedangkan isu strategis global merupakan perubahan iklim atau dan sustainability. Kemudian bicara tentang revolusi industri 4.0 dan digitalisasi, bicara tentang disrupsi teknologi dan analitik
intelligence AI, serta ketidakpastian ekonomi global. Ini adalah isu strategis global yang sedang melanda dunia pada saat ini. Sedangkan pada skup nasional adalah bicara tentang transformasi digital di sektor publik dan swasta, serta pengembangan berkelanjutan, penguatan UMKM dan ekonomi hijau, reformasi birokrasi, dan tata kelola. Peran manajemen dalam menghadapi isu global yaitu harus membuat strategi planning yang berbasis risiko, manajemen perubahan, membuat inovasi berkelanjutan, serta penguatan tata kelola organisasi. Manajemen yang berbasis sustainability yaitu environmental social governance yang meliputi circular economic, corporate social responsibility, dan green leadership. Transformasi digital dalam manajemen menyakup big data dan analitik, artificial intelligence, digital leadership, dan business model innovation. Implikasi dalam penelitian seminar manajemen bahwa topik-topik harus berbasis isu aktual yang integrasi teori dan prakteknya berdasarkan pendekatan kontemporer, harus fokus pada kontribusi kebijakan atau strategi, serta penelitian harus berbasis evidence-based management. Ada beberapa contoh tema penelitian. Misalnya bicara tentang strategi adaptif UMKM dalam ekonomi digital. Anda bisa bicara tentang Green Human Resource Management, bicara tentang Dynamic Governance dalam transformasi organisasi, dan bicara tentang inovasi kebijakan berbasis sustainability. Sehingga pada pertemuan satu ini, kita memberi kesimpulan bahwa manajemen kontemporer bersifat adaptif dan strategis. Isu global dan nasional sangat mempengaruhi praktek manajemen. Penelitian seminar harus kontekstual dan aktual. Integrasi teori dan isu strategis meningkatkan relevansi akademik. Pada akhir pertemuan akan diberikan soal latihan. Ada 7 soal latihan. Silakan Anda kupas, Anda bahas, Anda pahami, dan Anda jelaskan. Agar Anda tetap semakin paham dengan materi-materi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Silakan dijawab soal latihan ini, dan saya pikir ini merupakan PR bagi Anda sekalian. Baiklah, demikianlah video pembelajaran yang saya sampaikan pada materi satu ini sebagai bahan referensi agar Anda bisa paham, karena pembelajaran kita adalah metode self-paced. Artinya Anda belajar daring sendiri di rumah, belajar sendiri di rumah. Ini adalah sebagai bahan atau video pembelajaran yang akan bisa Anda tonton agar Anda semakin paham dengan materi-materi selanjutnya. Maka untuk itu saya undur diri, saya sudahi penjelasan pembelajaran ini dengan ucapan semoga Anda semangat dan tetap istiqomah di dalam pembelajaran kita. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.